Oke, halo guys. Jadi di Instagram pribadi saya @gdebp itu banyak banget yang nge-DM nanyain tentang bebas finansial yang intinya adalah gimana caranya saya bisa bebas finansial kalau gaji saya UMR, kalau income saya pas-pasan, kalau ternyata pendapatan saya setiap bulan itu masih ngepres banget dengan kebutuhan sehari-hari. Gimana caranya bisa bebas finansial? Oke, ini sebenarnya sesuatu yang mungkin saya sudah ulang berkali-kali ya di YouTube channel ini ya, dan ke depan pun ya saya akan terus mengulang setiap kali ada yang bertanya. Kenapa? Karena eh, ini sesuatu yang menurut saya harusnya menjadi sesuatu yang diajarkan di sekolah. Pengetahuan ini harusnya diajarkan di sekolah. Tapi sayangnya ini tidak diajarkan. Mungkin ya, mungkin saya punya teori kalau ini diajarkan di sekolah, guru-gurunya nggak akan ada yang mau jadi guru. Mungkin saya mungkin salah, mungkin juga benar. Nah, jadi ini tidak diajarkan di sekolah. Bukan karena sengaja tidak ada kurikulum yang bikin kita bebas finansial, bukan. Tapi mungkin ilmu ini tidak tidak banyak yang memahami dalam arti memahami secara praktek ya. Kalau cuma teorinya mah ya gampang banget, tinggal ajarin aja. Tapi kalau udah ada di level menghayati, mempraktekkan, melakukan, mungkin nggak banyak. Jadi uh, anyway, saya nggak ngerti kenapa ini nggak diajarin di sekolah. Tapi sebaiknya mestinya diajarin. Jadi kalau Mas Menteri saat ini, Mas Nadiem Makarim, kalau somehow denger nonton video ini, please dibuatin kurikulumnya dan diwajibkan dari SD. Mendingan dari SD. Kalau bisa dari TK. Kenapa? Dari TK itu kalau kita diajarin di kelas TK atau lebih kecil lagi di playgroup sebetulnya lebih masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi ini akan jadi sesuatu yang memang kita pikirkan, kita bawa terus menerus sampai kita besar nantinya. Kalau baru diajarin setelah tamat kuliah ya mungkin ya udah agak-agak telat, tapi ya it's okay lah. Nah, anyway, gimana caranya dengan income pas-pasan kita bisa bebas finansial? Sebenarnya gini, simple ya. Kita bicara bebas finansial. Saya akan ceritanya ini dari belakang ke depan supaya teman-teman kamu yang lagi nonton paham gimana alur ceritanya. Mapnya jalan apa namanya pemetaannya itu benar-benar terbentuk dengan baik. Kita harus mulai dari belakang dulu. Kita mau bebas finansial. Bebas finansial artinya kita tidak perlu bekerja lagi karena kita harus bekerja. Boleh nggak kerja? Ya boleh. Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates semuanya masih kerja. Tapi mereka bekerja bukan karena uang. Mereka bekerja karena mau bekerja. Jadi bebas finansial adalah kondisi di mana kita tidak perlu bekerja karena harus bekerja lagi. Kenapa? Karena passive income kita sudah melebihi biaya hidup ideal yang kita inginkan. Basically kita nggak perlu kerja, bisa beli apapun yang kita mau. Semua kebutuhan terpenuhi. Kita nggak perlu kerja karena harus kerja. Itulah yang namanya bebas finansial. Oke, jadi goal kita adalah bebas finansial. Bebas finansial terjadi ketika passive income kita sudah melebihi biaya hidup ideal kita. Artinya apa? Kita harus punya passive income yang besar. Harus punya passive income yang besar. Itu kata kuncinya, melebihi biaya hidup kita. Gimana caranya biar bisa punya passive income yang besar? Simple. Kita harus mengakumulasikan aset-aset ya, mengakumulasikan aset-aset secara cukup masif sehingga passive income yang dihasilkan dari aset tersebut bisa membiayai gaya hidup kita. Oke, kita maju lagi nih. Harus bisa beli aset. Nah, gimana caranya beli aset? Kan gitu sekarang. Kita harus punya active income. Active income itu bisa income dari gaji, income dari apa namanya dari bisnis dan segala macamnya, dari jualan properti kayak misalnya, atau misalnya bisa dari jadi affiliate marketing sebuah produk, atau bisa dari jalanin MLM whatever. Jadi kita bekerja menghasilkan active income. Maaf, kita bekerja menghasilkan active income inilah yang menghasilkan passive income. Sorry, bekerja menghasilkan active income dipakai buat membeli aset, aset yang menghasilkan passive income membawa kita financial freedom. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa punya active income yang cukup besar? Maaf, kita bisa punya active income yang cukup besar sehingga bisa membeli aset. Nah, sedangkan income kita pas-pasan. Income pas-pasan, cuman gaji UMR, gimana caranya biar income-nya besar bisa beli aset? Itu sebetulnya yang jadi masalah. Nah, jadi ada beberapa ilmu, beberapa keterampilan yang sebetulnya kalau kita kuasai akan bisa memberikan kita income yang besar. Nah, keterampilan-keterampilan ini saya sebut sebagai high income skills atau keterampilan-keterampilan yang bisa menghasilkan income yang besar.
high income skills. Jadi yang namanya keterampilan itu bukan bakat talenta yang dibawa dari lahir. Yang namanya keterampilan adalah sesuatu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita latih, yang bisa kita asah dan pertajam terus-menerus sehingga makin lama makin baik. Kalau sekarang dari nol gimana? Nggak masalah. Ini keterampilan sekali lagi bisa dipelajari. Apa aja misalnya keterampilan-keterampilan itu? Contoh satu, keterampilan menjual, marketing, digital marketing. Kedua, keterampilan closing, salesmanship, communication skill digabungkan dengan salesman. Misalnya kita bisa jualan di atas panggung di depan puluhan ratusan orang, kita bisa presentasi langsung jualan. Itu satu skill tersendiri. Kalau kita bisa kuasai itu enak banget. Lalu kemudian skill berinvestasi, bagaimana bisa memilih saham-saham yang bagus. Ada ilmunya. Skill trading saham, skill trading forex, semua itu ada skillnya. Dan skill bisa dipelajari. Tahun lalu kita mengalami pandemi, terjadi lockdown selama kurang lebih 1 tahun. Pertanyaannya selama 1 tahun ngapain? Kalau di awal lockdown kita dirumahkan dan kita putuskan kita menguasai satu buah high income skill, setahun kemudian kita pelajari skill tersebut secara cukup intens, selama setahun kemudian apa yang terjadi? Kita udah jadi expert di bidang tersebut. Belajar digital marketing di awal lockdown, di akhir lockdown itu udah jadi seorang expert digital marketing. Di awal lockdown kita belajar trading forex, di akhir masa lockdown kita udah jadi seorang professional trader. Pertanyaannya kemarin, waktu lockdown kemarin, ngapain aja kerjaannya? Oh tapi kan perlu modal, karena siapa? Kata siapa perlu modal? Belajar digital marketing di YouTube banyak yang free. Banyak course-course yang free. Banyak para digital marketer expert yang sharing ilmunya di YouTube for free, gratis. For free, gratis. Tapi kan belajar trading forex perlu duit. Kata siapa? Ada yang namanya akun demo. Akun demo gratis. Kita latihan aja dulu. Belajar strategi ini, indikator itu. Banyak banget ilmu-ilmu yang gratis. Dimanfaatin nggak? Atau sibuk bikin excuse. Nah, itu lain cerita. Nah, tapi kalau misalnya kita menguasai minimal satu high income skills yang kita bener-bener jago di sana, percaya deh, income kita akan naik. Mungkin gaji di kantor 5 juta, 6 juta, 3 juta, 4 juta, doesn't matter. Karena kalau kita punya satu income skill, high income skill, misalnya contohnya jago trading forex. Contoh aja. Di luar jam kantor, trading forex, kita nggak usah nyari gede-gede deh. Misalnya sebulan cari aja 5% misalnya keuntungannya, dikalikan aja setahun berapa. Nggak usah gede-gede deh, kayak kan banyak yang menjanjikan sehari 1% segala macam. Lupakan deh. Yang kecil-kecil aja, misalnya sebulan 3, 4, 5%. Setahun udah jadi berapa persen. Lalu kemudian kita sisihkan income kita untuk kita gulung, itu udah jadi berapa, itu akan jadi gede banget. Akan jadi gede banget sebetulnya. Jadi ini adalah sebuah skill yang sebenarnya sekali lagi bisa dipelajari. Sangat-sangat bisa dipelajari. So, apa high income skillmu? Kalau kamu udah kuasai high income skill, kamu bisa meningkatkan active income-mu, kamu bisa beli lebih banyak aset dan lebih cepat, sehingga passive income-nya terakumulasi lebih cepat, sehingga kamu lebih cepat mencapai financial freedom. Secara singkat, itulah yang dimaksud dengan bagaimana caranya gaji UMR bisa financial freedom. Very simple. Very simple. Semuanya kembali ke high income skill. Kamu kuasai high income skill, income-mu akan besar, bisa beli aset, bangun passive income, kamu bebas finansial. Oke, mungkin itu yang mau saya share. Terima kasih banyak. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.